Salam ngopi, ngobrol ringan penuh arti. Masih bersama saya, Tio, di podcast channel Gajah Mada Teknopark yang berhome base di kampus SMK Negeri 3 Kota Tegal. Saya yakin di luar sana, ya, di sekitar kampus SMK 3 masih banyak bunisi-bunisi lain yang juga melakukan hal yang sama untuk memberikan kepuasan layanan pembelajaran meskipun kita di masa pandemi. Apapun kondisinya, tetaplah bergerak untuk bermanfaat dan bersama untuk saling menyelesaikan. Lebih kreatif dan inovatif di masa pandemi. Tetap semangat, menebar manfaat. Stay tune. Semangat pagi semesta raya, semangat pagi Indonesia, dan semangat pagi para sahabat Gajah Mada Teknopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngopi, ngobrol ringan penuh arti. Masih bersama saya, Tio, di podcast channel Gajah Mada Teknopark yang berhome base di kampus SMK Negeri 3 Kota Tegal, Jalan Gajah Mada nomor 72D. Apa kabar para sahabat? Semoga masih tetap semangat nanti hari. Meski kita masih dalam kondisi pandemi, jangan lupa untuk terus tersenyum, tetap optimis, tetap beraktivitas, karena kita ada untuk selalu berkarya. Hari ini hadir bersama saya di Gajah Mada Teknopark Podcast Channel dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Ibu Ningsi, SPD SI. Beliau adalah salah satu guru yang mengampu mata pelajaran matematika di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Selamat pagi, Bu Ningsi. Semangat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Tetap ceria? Insya Allah. Luar biasa, ya. Kemudian ada juga bersama saya Bapak Ahmad Maulia Triwanto MKom. Beliau selain mengajar di mata pelajaran multimedia, juga mendapatkan amanat sebagai Direktur Gajah Mada Teknopark di SMK 3 Kota Tegal ini. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi Mas Tio. Semangat pagi. Beliau ini kalau di SMK 3 lebih familiar dipanggil Pak Uli para sahabat ya. Dedek Uli banyak Mas Tio. Wah, Dedek Uli ya. Dedek Uli, Pak Dedek Uli gitu. Wah. Baik, Pak Uli, Bu Ningsi, tetap semangat ya. Insya Allah. Baik, para sahabat, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah 8 bulan, ya, kurang lebih 8 bulan kita masih dalam kondisi pandemi. Seluruh siswa dari seluruh jenjang pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi masih belajar dari rumah, ya. Sekali lagi belajar dari rumah, bukan di rumah yang ngapa-ngapain, ya. Tentunya bosen, tentunya boring, sudah pasti. Nah, hari ini sahabat semua kita akan bersama dua narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol ringan tentang bagaimana kreativitas tanpa batas yang dilakukan oleh teman-teman di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Pertama saya ke Bu Ningsi dulu nih, Bu Ningsi. Oke. Bu Ningsi ngajar matematika Ibu ya? Baik. Kelas berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Untuk tahun ini kelas 10 dan 11. Kelas 10 dan 11. Di kompetensi kalian apa Bu? Macam-macam. PKRO, Baik. PKJ, NKPI, TP. Oh banyak juga Bu ya. Berapa rombel itu Bu ngajarnya? Kelas 10 3 rombel, kelas 11 4. Baik. Bu Ningsi mungkin bisa sedikit cerita ya ke sahabat semua dimanapun saat ini berada. Bagaimana sih Bu yang Ibu rasakan selama pembelajaran jarak jauh ya? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit, bisa Ibu ilustrasikan bagaimana pembelajaran matematika dilakukan dengan model daring. Kadang menyenangkan, kadang menyebalkan ya. Menyebalkan Bu ya? Di satu sisi menyenangkan, nggak terlalu banyak butuh marah-marah di kelasnya. Itu yang terkurangi banyak. Berarti Ibu terkenal suka marah-marah di kelas? Kadang-kadang. Kadang-kadang.
Di sisi lain menyebalkan ya kalau harus daring terus dengan tidak ada komunikasi dua arah ya gitu. Jadi bagaimana caranya biar tetap komunikasi dua arah itu yang sulit untuk kita terapkan di PJJ ini. Begitu Bu ya. Bosen juga nggak Bu? Ya. Bosen ya. Baik, itu tadi Bu Ningsi ya. Ketika Ibu ngajar matematika, begini Bu. Ada sebuah apa ya? Boleh dibilang pendapat ya. Ada sebuah statement dari salah seorang kawan ya. Ngajar dengan metode tatap muka saja, apalagi ngajar matematika nih, itu siswa nggak semuanya bisa mudeng ya. Kalau bahasa Tegal nggak bisa mudeng ya, nggak paham terhadap materi yang Ibu ajarkan. Betul. Nah ini dengan metode daring Ibu, ya. Bagaimana persepsi Ibu bagaimana terhadap hal ini? Kalau offline saja, tatap muka saja sulit gitu ya. Apalagi daring yang minimal diterangkan, gitu kan? Minimal tatap muka Bu ya? Minimal tatap muka untuk diterangkan komunikasi gitu ya, dua arah. Itu lebih sulit lagi. Gitu Bu ya? Baik. Mungkin saya ke Pak Uli dulu nih, Pak Uli, Dede Uli. Siap Mas Tio. Baik, Dede Uli. Selain saya mau tanya dulu ke Pak Uli selaku guru pengampu dulu ya. Kita ngobrol teknopaknya nanti dulu nih. Ketika Pak Uli ngajar, Bapak ngajar produktif betul Pak ya? Ya. Apakah mengalami hal yang sama? Tentunya kalau ngajar produktif ya dibutuhkan apalagi Bapak ngajar multimedia ya, yang selama ini mungkin lebih butuh banyak interaksi dengan siswa. Bisa diceritain nggak Pak? Seperti apa kondisinya Pak? Ya, terima kasih Mas Tio. Kebetulan kami mengajar produktif multimedia. Betul. Kelas berapa Pak Uli? Kebetulan kami mengajar kelas 1, 2, dan 3. Boleh diceritain nggak? Mapelnya apa? Yang kelas 1 motor desain grafis. Oke. Yang kelas 2 itu animasi 2 dimensi. Oke. Yang kelas 3 itu teknik editing video. Oh. Semua itu membutuhkan praktek yang harus benar-benar dilaksanakan di lapangan. Dan butuh piranti tentunya ya? Ya, itu menjadi keterbatasan kita. Kalau tidak semua siswa mampu atau mempunyai alat pendukung di rumah. Oh, baik. Jadi emang idealnya emang harus tatap muka. Oke, ini menarik. Sorry saya potong. Ini menarik sekali. Kalau tadi mungkin Bu Ningsi cerita, mungkin tingkat kesulitannya berbeda ya. Kalau saya tangkap itu. Kalau Bu Ningsi mungkin matematika bukan merendahkan matematika seperti itu ya, tetapi mungkin Ibu tidak membutuhkan piranti ya. Ibu tidak membutuhkan piranti yang mungkin sekompleks di multimedia. Boleh tanya Pak Uli, murid Pak Uli ini berapa persen yang di rumah punya piranti? Mungkin laptop kah, PC kah, atau sejenisnya Pak Uli? Ya, kebetulan saya pernah melakukan survei Mas Tio. Oke. Jadi saya Survei beneran ya? beneran kita pakai. Bisa dicek datanya ya? Bisa. Oke. Kita melakukan formulir ya, membuat Google Form. Oke. Di situ siswa kami minta mengisi mengenai perangkat yang dipunya di rumah, Oke. atau media sosial yang dipunya, Oke. atau mengikuti kuota data yang mereka pergunakan setiap bulannya. Oke. Hasil survei kami itu hanya sekitar 20-30%. 20-30%. Yang mempunyai perangkat yang sesuai dengan Dari jumlah siswa yang Bapak punya. ya, yang saya ajar. Oke. Sebentar, sorry. Satu kelas berapa siswa Pak? Kami 32 di sini. 32 siswa, hanya 20-30%. Katakanlah average maksimal 30% lah ya. Ya. Berarti sekitar berapa Bu Ningsi ini? Guru matematika udah ahli ngitung ini. Hitung dong. 30%-nya berapa Bu? Sekitar 12 mungkin average ya. Ya, Sekitar 12 itu maksimal Pak Uli ya. Maksimal yang punya. Ini dalam arti yang mempunyai peranti pendukung ya. Yes, oke. Kita kan tahu multimedia itu perangkat begitu harus spek yang tinggi. Oh, maksudnya. I see. Jadi tidak semua siswa mempunyai perangkat multimedia, baik itu PC ataupun laptop, mungkin juga butuh kamera. Itu suatu tantangan bagi kami. Laptopnya pun speknya harus tinggi ya. Yap. Gak bisa kalau dulu kita 486 ya. 486 DX 286 itu udah nggak ada ya. Komputer berjangkrik itu nggak ada ya. Itu tahun berapa Mas Tio? Saya nggak tahu itu. Polisi nggak alami ya. Komputer 286 486 itu nggak alami. Yang lain tahun berapa Mas Tio? Nah, kita jangan ngomong umur di sini ya. Oke, lanjut. Skip. Yang skip ya, jangan bicara umur ya. Baik, lanjut.
Sama mana tadi Mas Dio? Spesifikasinya butuh tinggi ya, butuh di multimedia. Ya, itu terang bagi kami. Makanya kami sangat mengharapkan, terutama untuk produktif ya, memang harus kita minimal ada tatap muka, meskipun dengan masih memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Baik dari jumlah siswanya maupun cara durasi waktu juga protokol kesehatannya waktu masuk lab di mana. Oke, kita simpan dulu Pak Uli ya di sini ya. Ya. Nah, Dari Uli aja Mas Tio, jangan Pak Uli. Oke, Dede Uli ya. Oke. Saya kayak kagok ya kalau panggil Dede Uli ya. Saya panggilnya apa ini? Meskipun sahabat Pak Uli ini dulu saya dengar di kelas saya ya. Tetapi kayaknya masa di sini manggilnya Dede Uli kan nggak nyaman juga kan. Baik, dari tadi ya dua informasi dari narasumber kita sahabat semua ya. Ternyata beliau berdua mengalami kesulitan yang sama, ya, terutama dalam hal minimnya interaksi dengan para siswa, tidak ada tatap muka. Nah, boleh nggak tolong dijawab dengan singkat ya, Kalau notasikan dengan angka ya, skala 0 sampai 10 nih, 0 sampai 10. Kira-kira tingkat pemahaman siswa-siswa Bapak dan Ibu dalam menerima pelajaran yang sudah dilaksanakan dengan daring ya, mungkin kita di SMK 3 menggunakan beberapa LMS ya, Learning Management System ya. Nah, kalau sekali lagi diangkakan 0 sampai 10, matematika Bu Ningsi, berapa persentase pemahaman? Jujur apa normatif? Jujur dong, harus jujur. Nanti kita izin sama Ibu Kepala Sekolah. Jujur. Selama daring ini? Yes, selama daring. Berapa kira-kira? Di angka berapa pemahaman siswa Ibu? Jangan sampai ke pemahaman dulu deh, ke tuntasan gitu ya. Oke, boleh. Tuntasan dulu. Kalau dari segi materi jelas nggak mungkin tuntas. Yes. Seperti offline. Karena harusnya menggunakan RPP masa pandemi ya. Baik. Betul. Dari ketuntasan siswa yang mengakses juga 70%. 70% dari ketuntasan siswa yang mengakses. Ini saja. belum bicara pemahaman ya. Betul. Boleh nggak kalau pemahaman? Menurut Ibu berapa di angka berapa? 0 sampai 10 skalanya? 50-60 mungkin. 50-60. Tingkat pemahaman ya. Pak Uli, siswa Bapak nih, dianggap berapa pemahamannya terhadap materi yang Bapak ajarkan selama ini? Saya tidak bisa memprediksi Pak. Tidak bisa memprediksi? Mas Dio ya. Oke. Kenapa? Karena saya tidak bisa menilai prakteknya. Nah, terus selama ini interaksinya seperti apa, Pak Uli? Selama ini saya hanya menyampaikan secara teori untuk tutorial, modul-modul yang saya punya. Kemudian mereka juga mengaksesnya. Nah itu sebagai batasan tadi, tidak semua siswa bisa mengaksesnya. Baik ada keterbatasan perangkat, keterbatasan kuota dalam ini untuk mengakses internet ya Pak. Jadi semuanya ada keterbatasan. 30% tadi ya? 30% itu asumsi kepemilikan piranti ya. Itu belum bicara, sahabat, itu belum bicara kuota yang dimiliki oleh para siswa ya. Belum bicara itu, kita baru bicara piranti. Baik. Nah, luar biasa. Tentunya tingkat pemahaman, tingkat ketuntasan materi tadi jelas tidak mungkin sama dengan situasi normal ya. Karena bagaimanapun juga sekarang kita memang pandemi ini begitu global ya. Semua seluruh dunia merasakan dampak yang sama. Nah, ada nggak sih, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih satu inovasi ya? Kalau tadi mungkin saya yakin di seluruh Indonesia Raya ini, di seluruh semesta pasti melakukan yang sama, Learning Management System ya, PCC ya, pembelajaran jarak jauh. Ada yang pakai Google Classroom ya, model dan sebagainya. Nah, tadi sudah disampaikan itu minim interaksi. Ada nggak sih inovasi, Bu Ningsi? Apalagi di matematika ya, kan saya bilang ya, ketemu saja anak-anak nggak paham, nggak mudeng. Apalagi nggak pernah ketemu, ya, apalagi nggak pernah ketemu. Inovasi apa yang Bu Ningsi mungkin melihat tadi ya, melihat tadi angkanya yang di 50-60, bisa diceritain nggak Bu Ningsi? Gimana caranya menarik biar yang offline gitu ya, pembelajaran yang offline kita tarik jadi online, ya. Tapi tetap ada komunikasi. Itu yang kita coba, tetap ada komunikasi dua arah. Jadi nggak hanya kalau video saja kan itu masih satu arah ya, anaknya nonton, tidak ada komunikasi.
Nah, ini gimana caranya biar kita menarik yang offline ke dalam sistem online? Sebentar, sorry, saya potong. Menarik yang offline ke dalam online. Saya kayaknya masih belum nyampe nih, Pauli. Kebalik. Oh, sorry. Menarik ya? Online ke offline. Menarik yang online. Yang offline, Yang offline biasa, gitu. yang biasa kita lakukan Kamu offline, tatap dengar muka. diminum dulu Nah, makanya minumnya biar fokus. kita tarik ke Sorry, saya ulangi. Menarik yang online seolah-olah offline, yang offline. biasa kita tatap muka Oke. langsung itu kita tarik jadi pembelajaran online meskipun jarak jauh tapi tetap ada interaksi I see. virtual. Tatap Artinya, mukanya virtual gitu. Artinya, ibu melakukan inovasi pembelajaran meskipun online, meskipun PJJ, tapi seolah-olah ada beradaptasi. Ada tatap muka virtual lah. Bisa lebih dijelasin lagi nggak? Boleh Mungkin pakai saya ada boleh pakai kendor ini ya pemahamannya ya. pakai video aja ya. Boleh kalau ada. Oke, seperti apa yang sudah Buningsi lakukan? Kita lihat ini. Oke. Ya. Oke. Bisa diceritain nggak nih, Buningsi apa yang ibu lakukan ini seperti ini? Ini kami Dulu saya paling nggak suka nih belajar kayak gini nih. Oke, lanjut Bu. Ini kita jadi tetap ada interaksi dengan siswa. Oke. Itu di sebelah sana. Ini ya? Betul. Ini siswa ibu? Itu kelas 11 PKJ. Kelas 11 teknik komputer jaringan. Betul. Oke. Betul. Ini pembelajaran yang kami lakukan ini materinya persamaan kuadrat. Persamaan Betul. kuadrat. Ini live ya, sorry, ini Betul. live ya. Live daring. Betul. Oke. Ini live kita menggunakan. Ibu bisa nulis kayak gini pakai apa ini? Ini ibu tulisan ibu asli ya? Iya. Jelek soalnya tulisannya. Coba aja tuh mas. Tapi kan Kurang latihan. jelek. Kayak anak SD baru belajar nulis gitu ya. jelek tapi maksudnya jelas, gitu kan jelek tapi Yang jelas. penting Tapi kan paham lah, paham, gitu ya. paham. Tahu Oke lanjut Bu. maksudnya. Baik, artinya ini tulisan ibu langsung ya, live ketika onsite ya. Baik. Lanjut Bu, misi. Jadi kita tetap bisa pakai PowerPoint di Oke. situ, tetap Oke. bisa kita tampilkan PowerPoint-nya, Oke. tetap kita bisa penjelasan tulisan kita, Oke. referensi kita Oke. tetap bisa kita nulis di situ. Jadi anak bisa lihat langsung Oke. caranya, prosesnya. Bisa interaksi nggak? Misal, saya di sini Zaki lah ya, saya Zaki lah. Boleh nggak Bu, saya nggak jelas nih 2x kuadrat plus 5x plus 3, kenapa sama dengan 0? Saya bisa nggak tanya langsung ke Bu Ningsi? Bisa. Bisa langsung kan? Bisa. Dan Ibu bisa langsung menjawab satu juga? Bisa. Oke. Bisa nggak terus misalkan, oh ini ya, munculnya tulisan-tulisannya agak delay ya. Agak delay itu ya, C sama dengan 3 itu ya. Baik. Nah, kemudian bisa nggak Ibu bikin apa ya, semacam kuis gitu kan? Langsung satu Kuis juga, langsung. misalkan soal nomor 2, X kuadrat min 3X sama dengan berapa gitu kan? Ada saat Bisa. Ibu minta Bisa. siswa yang menjawab gitu? Bisa. Bisa. Luar biasa ya. Ini Ibu lakukan setiap sesi di kelas itu kan? Oh, tidak. Oke. Tetap ada keterbatasan satu kuota di anak-anak. Oh, kuota ya. Nah, Tetapi tidak, pertimbangan itu betul. ya. Tidak semuanya tersupport kuota dengan cukup baik. Meskipun informasinya sekolah Ibu SMK 3 ini sudah 3 kali ya Ada, informasinya ada, ya. ha-ha. Sudah 3 kali Ada. Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini memberikan fasilitasi, Ha-ha. tentu oleh pemerintah Betul. memberikan bantuan kuota ya. Bantuan pada kuota siswa. ada dari sekolah, yang dari pemerintah juga ada. Oke, luar biasa Tapi ya. kalau itu kita gunakan untuk semua pelajaran harus live gitu, saya Kasihan rasa juga ya. iya, Karena tidak bagaimana juga memungkinkan. kuotanya. Ha-ha. Nah, menarik Pauli ya. Yap, menarik sekali. Tapi saya masih ada yang apa ya? Ibu kan guru matematika, oke? Ya. Betul. Terus ketika ibu mengajar, ya seperti ini, ibu kan di depan, ya. Ibu sibuk dengan laptop mungkin ya, dengan piranti, dengan soal-soal, sibuk berinteraksi dengan siswa. So, adakah yang membantu gitu? Ada. Mungkin something like supporting devices ya mungkin ya. Adakah yang membantu ibu selama ibu melakukan pembelajaran ini? Support system kami ada. Oke. Jadi ada teman-teman yang lebih ahli IT, Oke. gitu, lebih tahu bagaimana caranya. Nah, Oke. itu kita bekerja bareng teman-teman di Teknopark yang
lebih menguasai secara IT ya, karena Teknopark berarti. betul. Oke. Makanan apa Teknopark itu Bu ya? Baik. Semakin menarik sahabat ya, jangan kemana-mana. Stay tune di Gajah Mada Teknopark Podcast Channel. Setelah ini kita akan bahas ya. Kata kuncinya, keywordnya adalah tadi ya, supporting system ya, supporting system, supporting devices ya. Bu Ningsi tadi menyebut Teknopark ya, makanan apa itu ya. Nah, di awal tadi ketika saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa ini, masih muda-muda ya, 17 tahun 18 lah usia-usia teman-teman itu. Salah kata dengan pasti ya. Beda-beda dikit. Ya, 19 lah. di awal tadi saya sampaikan ya, Pak Uli ini selain mengaku di kompetensi keahlian multimedia, beliau saat ini kebetulan juga mendapatkan amanah dari Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu Kepala Sekolah kita, Bu Indrawati MPD, sebagai Direktur Gajah Mada Teknopark. Pak Uli, Ya, makanan apa itu Gajah Mada Teknopark? makanan yang dari singkong Pak. Singkong keju ya. Ya. Kemarin kita bisa makan nggak habis ya. Sudah nikmat ya. Jadi begini Mas Tio ya. Oke. Boleh saya jelaskan ya? Boleh dong. Wah, Bapak itu kan di sini untuk ngobrol, untuk jelasin ke sahabat semua. Nah, kira bermakan-makan aja. Ya, nanti habis ini, habis kita siaran. Belum ada. Gini Mas Tio ya, Teknopark itu sebenarnya berawal dari semangat pemerintah ya. Oke. Uninya dari Direktorat PSNK. PSNK. Oke. Dalam keprihatinan untuk menyikapi banyaknya lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja. Wah, keren ya, keren. Jadi semangatnya itu adalah menciptakan suatu alternatif Oke. bagi lulusan SMK. Oke. Jadi selain bisa bekerja di perusahaan, juga mereka punya jiwa wirausaha atau Oke. entrepreneurship. Artinya, selain anak-anak ini dipersiapkan untuk siap kerja di dunia kerja, mereka juga diberikan bekal untuk berwirausaha, berentrpreneurship. Ya. Wujud nyatanya seperti apa yang dilakukan Teknopark ke anak-anak ini, Pak Uli? Ya. Salah satu program Teknopark adalah menciptakan para startup. Startup, Startup. ya? Wah, keren ini startup ini. Istilahnya keren Mas. Jadi kita mencoba menemukan para calon pengusaha-pengusaha muda. Wih, keren ini. Intinya berinovasi, yang melek teknologi. Cek. Startup ini Yap. siswa kah, alumni kah, guru kah, atau siapa ini? Lebih diperlukan ke siswa, Ke juga siswa. dan alumni. Siswa yang masih aktif belajar Dan dan alumni. juga bisa Dari digabung alumni. dengan alumni. Oke. Next. Ya, jadi semangatnya seperti itu Mas Tio ya. Kita Oke. ingin menciptakan para calon pengusaha muda Oke. yang inovatif dan Oke. melek teknologi, Oke. baik dari kemampuan menciptakan produk sampai pemasarannya. Oke. Sorry, saya potong. Itu yang kaitannya dengan awal ya. Awal ketika Pak Uli mendapatkan mandat sebagai Teknopark, menciptakan, meng-create para startup ya, para calon pengusaha muda yang ada di SMK 3. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang diceritain Bu Ningsi itu? Ketika Bu Ningsi ngajar itu, hubungannya apa dengan Teknopark? Ya, kita juga semangatnya Mas Tio. Oke. Kita waktu punya semangat itu membuat manfaat Oke. untuk sesama, Menebar manfaat untuk sesama. Ya. Menarik ya. Oke. mendapat amanah untuk Oke. menebar manfaat Menebar manfaat untuk sesama. kepada teman-teman guru, Oke. teman-teman sejawat, pada siswa, kepada alumni, pada sekolah, juga pada masyarakat. Oke. Salah satunya adalah dengan memberi dukungan Oke. dengan infrastruktur Oke. dan sumber daya manusia yang kita punya. Manpower. Ya, Oke. kita sama-sama di masa pandemi ini bisa saling bersinergi, bergotong royong, supaya mewujudkan suatu pembelajaran yang tidak membosankan, menarik, juga bisa membuat siswa itu bisa lebih tertarik lah Oke, untuk saya tangkap. sampai jijik. Saya tangkap poinnya. Artinya, ketika Bu Ningsi dan kawan-kawannya mengajar dengan metode tadi, tim Teknopark ini memberikan support ya dalam IT ya, tentunya di bidang Salah IT. satunya tentunya ya. IT. Oke. Bisa diilustrasikan, Pak Uli. Ya. Seperti apa? Kira-kira sahabat tentu pengen lihat ya. Sahabat tentu pengen lihat seperti apa dukungan yang sudah dilakukan oleh tim Teknopark terhadap teman-teman guru ketika melakukan pembelajaran online tadi. Bisa dilihat di sini Mas Tio. Oke, ini. Oh, Ya. Oh, ini Oh, Pak Uli, Pak Uli ya. Pak Uli. Pak
Pak Uli di situ kelihatan lebih gemuk Pak ya. Oke, ini bisa dikasih nggak? Ini siapa ini yang kelihatan cuma maskernya aja, telinganya aja nih? Oh, ini sentimen yang ambil gambar ini. Ini salah satu Ahli IT itu. ahli IT di Teknopark Mas. Oke, boleh disebut namanya Pak? Ya, beliau Mas Pujo Utomo, Oke. ahli IT, inventor sejati. Wah, inventor ya, inventory berarti ya. Tapi bukan laboratori Pak ya? Oke. Lagi ngapain ini Pak? Boleh nggak sekilas diceritain? Ini Pak Pujo ini lagi ngapain itu di situ? Kebetulan Pak Pujo itu membantu guru-guru, terutama di Buningsi ya dalam Oke. matematika, untuk membuat suatu media pembelajaran yang interaktif Oke. secara PJJ. Kita memanfaatkan berbagai Saya peralatan. bisa di post di sini nggak, Maaf? Bisa di post di sini nggak? Nah, Ya, itu back proses. sedikit. Lagi yang tadi gambar tadi, yang tampilin. Nyeting. Nah. Ini ya. Ya, itu salah satu tugas kami untuk membantu para guru Oke. untuk menciptakan suatu PJJ yang menarik dan interaktif. Live tadi ya, live ya. Artinya bisa interaksi langsung ya. Ya, Dan ini Pauli, sorry saya potong. Bukan hanya buat matematika ya tentunya ya. Artinya Bapak memberikan semangat yang sama ke seluruh guru ya, mata pelajaran apapun ya. tanpa batasan apapun. Jadi Kalau- semua bapak ibu guru yang membutuhkan bisa menghubungi Teknopark. Kalau Ya. sahabat semua ya, sahabat podcast channel Teknopark ini ada Bapak Ibu guru dari sekolah lain butuh support dari Teknopark. Berkenankah Bapak? Insya Allah Pak, Mas, selama kita bisa dan mampu, kita siap mensupport mereka. Pasti ya, menebar manfaat ya. Menurut intinya demi kemajuan anak bangsa kita, Mas. Oke, baik. Ini menarik sekali. Nah, sahabat semua, ya, dimanapun berada, sekilas ini yang sudah dilakukan oleh Teknopark dalam mensupport ya para guru-guru ketika melakukan pembelajaran interaktif di SMK 3 Kota Tegal. Nah, kita sudah panjang lebar nih ya ngobrol ringan, ngopi ya, ngobrol ringan penuh arti ya. Luar biasa semangatnya Bu Ningsi, Pak Oli, insya Allah Bu Ningsi ini juga mewakili. Saya yakin di luar sana ya, di sekitar kampus SMK 3 masih banyak Bu Ningsi lain yang juga melakukan hal yang sama untuk memberikan kepuasan layanan pembelajaran meskipun kita di masa pandemi ya. Nah, ada closing statement dari Bu Ningsi dulu, singkat saja untuk Apapun- anak-anak semua, mungkin untuk siswa, untuk para sahabat semua. Apapun kondisinya, tetaplah bergerak untuk bermanfaat dan bersama untuk saling menghebatkan. Oke, luar biasa ya. Dede Uli, ya, ada closing statement Pak? Tetap kreatif dan inovatif di masa pandemi. Baik. Sahabat podcast channel Gajah Mada Teknopark SMK Negeri 3 Kota Tegal dimanapun Anda berada, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dengan dua orang narasumber yang masih muda-muda. Beliau-beliau ini dengan beliau berdua prestasinya luar biasa, dan saya pastikan ya banyak Ibu Ningsi lain, Pak Uli Polilan yang ada di SMK 3 yang mungkin lebih hebat, lebih powerful dari beliau berdua. Saya Tio dari Gajah Mada Teknopark Podcast Channel. Tetap semangat, tetap optimis mengisi hari. Jangan lupa gunakan face shield atau masker, sering cuci tangan, tetap berolahraga, beraktivitas, tetap bahagia karena sekali lagi imun kita harus kita jaga untuk menangkal serangan virus di masa pandemi ini. Tetap semangat, menebar manfaat, stay tune ya. Gabung terus di podcast channel berikutnya. Saya Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol ringan sana sini. Oke, see you.